Sekarang saya menambahkan Mas, bahwasanya di PSHT itu kan ada dua hal. Dari sisi ajaran yang namanya Setyati Trate, dari sisi organisasi dinamakan PSHT. Bahwa organisasi ini sudah terbentuk dan tentu dalam berorganisasi ini harus mentaati daripada regulasi yang tentu ditentukan oleh negara. Nah, kalau saya tadi Nuwun Sewu Kang Mas Lanjar menyampaikan terkait dengan masalah legalitas, ini tentu memang harus disampaikan secara apa adanya. Kalaupun disampaikan secara apa adanya, ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman karena kebenaran itu terungkap, yaitu lain soal, itu monggo saja. Kalau saya ya menyampaikan apa adanya terkait dengan legalitas daripada organisasi dan kepengurusannya, Mas. Jadi legal dari sisi organisasinya dan legal dari sisi kepengurusannya. Kita bisa pilih legal dari kepengurusannya diawali dari pengurus ini dihasilkan daripada musyawarah mufakat tertinggi di PSHT yang namanya parapatan luhur, parapatan dewan atau mubes dan lain sebagainya. Bahwasanya terhitung tahun 2022 sebagai akhir dari perjalanan proses gugatan badan hukum itu kan melahirkan yang namanya putusan MA Kasasi 29. Bahwa di Kasasi 29 jelas amar putusannya itu adalah membatalkan badan hukum tahun 2019 itu yang sering dikenal dengan badan hukumnya JJ08 itu. Nah, setelah putusan Kasasi 29 itu setelah 60 hari tentu itu menjadi inkrah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian pengadilan mengeluarkan surat perintah eksekusi pada Menkumham dan Menkumham RI melaksanakan eksekusi membatalkan badan hukum tahun 2019. Ya, batalkan dan dihapus dari daftar database SABH di Cenahu itu namanya. Nah, di Cenahu bahwa di Permenkumham nomor 10 tahun 2019 itu sangat jelas di pasal 4A kemudian pasal 7A dan lain sebagainya itu bahwasannya dijelaskan ketika badan hukum sebuah organisasi itu dihapus dari daftar database, maka status badan hukumnya itu dianggap selesai, terhapus, selesai, dan itu tidak bisa dikatakan sah kembali. Itu. Dan yang selanjutnya setelah ada eksekusi terhadap pembatalan badan hukum tahun 2019 itu kemudian kepengurusan PSHT hasil parapatan luhur 21 Madiun di PAM, yang mana di sana terpilih ketua umum daripada PSHT itu Kamas Murjoko, itu kan mendaftarkan daripada badan hukum tentang PSHT, dan alhamdulillah persyaratannya terpenuhi. Di antara satu hal yang tidak kalah penting adalah yang namanya surat keterangan domisili, surat keterangan domisili sekretariatan yang dikeluarkan oleh Lurah Nambangan Kidul. Nah, itu menjadi persyaratan. Karena syarat formilnya itu lengkap, Menkumham menerbitkan pengesahan badan hukum bagi PSHT Ketua Umum Mas Murjoko. Itu sangat jelas dan berlaku sampai sekarang, meskipun di dalam gugatan badan hukum itu dari pihak Jakarta melakukan upaya PK, tetapi undang-undang juga menjelaskan
bahwa upaya PK ini tidak menghalangi daripada eksekusi dari putusan hukum yang sudah inkrah kan gitu ya Mas. Dasarnya ada semua itu lengkap. Nah, dan kemudian Badan Hukum Jakarta itu sudah dicabut, kemudian Menkumham menerbitkan Badan Hukum PSHT Ketua Umum Mas Murdjoko, itu adalah real, legal, sampai sekarang tetap berlaku. Meskipun di dalam perjalanan keluarlah PK 68 ya Mas ya. PK 68 itu kan membatalkan kasasi 29. Namun demikian itu dibatalkan ya monggo. Tetapi PK 68 itu tidak berpengaruh pada posisi status hukumnya daripada Badan Hukum PSHT yang terbit tahun 2022, Ketua Umumnya Mas Murdjoko. Itu tidak ada pengaruhnya, juga tidak ada kaitannya. Nah, ketika itu Badan kasasi 29 dibatalkan oleh PK 68, hingga sekarang kan belum ada eksekusi daripada surat yang dikeluarkan pengadilan yang perintahnya kepada Menkumham atas tindak lanjut daripada PK 68. Itu Mas. Dan kalau Badan Hukum itu sudah dicabut, ya logisnya itu kalau mau terbit kembali ya harus mendaftarkan kembali. Nah, ketika mendaftarkan itu ada satu syarat yang namanya, diantaranya dari 7 syarat itu ada satu syarat yang namanya suket tadi. Suket keterangan. Ketika ada pihak lain yang tetap mendaftarkan dengan alamat daripada PAM nomor 10 atau nomor 17, tentu membutuhkan suket tadi. Padahal Lurah Nambangan Kidul itu sudah mengeluarkan suket domisili untuk persyaratan pendaftaran badan hukum bagi Kak Mas Murdjoko. Kalau boleh matur Mas. Siap. Jadi waktu di PT UN itu, saksi dari pihak Madun itu ada Lurah Nambangan Kidul Mas. Nah, Lurah Nambangan Kidul mengatakan tidak pernah mengeluarkan suket bagi badan hukumnya Mas Taufik. nah itu Artinya kan sudah cacat yuridis formil sejak awal. Betul. Cuman pertanyaannya kok bisa terbit badan hukumnya? Terus kan akhirnya terus kalau yang lucu lagi gini, itu sudah kan diajukan PK. Di dalam novum juga tidak ada suket dari Lurah Nambangan itu, gitu loh. Nah kok bisa PK-nya diterima? Ya itulah Indonesia. Mungkin hakimnya khilaf atau bagaimana lah. Jadi nah ini nanti ending dari apa yang kita sampaikan, tentu beliau Kang Mas Lanjar yang bisa menganalisa di mana letak daripada itu tadi Mas, yang suket tidak ada tetapi bisa. Ini ada dua kemungkinan Mas, suket itu dipalsukan atau memang tanpa suket bisa terbit, kan itu Mas. Gitu mungkin pengalaman Mas Lanjar itu pidana apa enggak Mas Lanjar? Nah, monggo. Kalau jelas bahwasanya itu ada dokumen. Kalau namanya palsu itu kan, dokumen palsu itu kan ada aslinya. Nah itu nanti kalau ketemu aslinya diperbandingkan dengan ininya itu jelas itu pidana. Oh pidana. Mungkin pidana. Pasalnya Mas Lanjar ingat? Oh kalau pasalnya nggak ingat Mas. Tapi itu jelas kalau 264, 266 itu Mas. Oh gitu Pak. Nah itu pertimbangannya. Jadi yang kita harapkan ini memang pas seduluran. Jadi penyelesaian dengan cara-cara pas seduluran. Nunsew. Kalau kita tuh kalau ngapunten jadi kalau kita berkaca, kita ambil hikmah saja nggih. Di Satra itu diajarkan sak detik sak ngawi. Artinya kita bisa mengukur kemampuan diri. Kalau saudara-saudara sudah tidak mempercayai, ya sudahlah. Kita kembalikan mandat atau amanah itu, selesai. Bukan terus akhirnya memaksakan, terus akhirnya timbul rekayasa kebohongan, itu malah merusak persaudaraan. Ya sebenarnya kita masih berharap semuanya akan kembali baik-baik saja. Dan ini syukur alhamdulillah ada Mas Lanjar, ada Mas Eko, ada Mas Danar. Ini kami ya mewakili pengurus lah mengucapkan matur suwun. Jadi semoga diajak kembali bisa tambah guyup rukun ke depannya. Amin. Mungkin closing statement. Pada intinya kami tetap berharap
dulur-dulur yang selama ini ada pandangan-pandangan pemikiran yang kurang baik terhadap kepengurusan Madiun, tentu akan lebih bijak mau untuk bersilaturahim, bertanya secara langsung, Mas, sehingga info pemikiran yang tidak baik ini tidak berkembang yang menjadi sebuah fitnah. Ini tentu sudah keluar dari ajaran Setia Trate. Berharap tabayun, kalau sudah tahu jawabannya ya monggo bersama-sama kembali guyub rukun seperti semula, bahwa PSHT ini memang real pusatnya di Madiun, punya rumah besar bersama yang namanya PAM, Padepokan Agung Madiun, dan itu gunakanlah untuk saling sambung rasa nih, Pak. Ngaten Mas. Ngaten. Mas Eko, Ya. disampaikan? Ya, saya mengharapkan supaya pertemuan ini bisa berlanjut ya. Jadi istilah guyub rukunnya itu tetap terus berlanjut. Jadi kita tidak mencari kesalahan seseorang, tapi marilah kita cari kesalahan dalam aturan-aturannya itu mana yang perlu kita perbaiki. Sehingga aturan itu bisa meluruskan kembali kita untuk bisa menyatu kembali dalam aturan yang benar gitu. Jadi tidak mencari kesalahan daripada seseorang gitu, tapi marilah kita mencari titik temunya mana aturannya yang nggak benar kita benarkan gitu, supaya kita. Jadi saya pernah ada cerita juga, Mas Imam Kusupangat saat itu dirawih dua orang ini berantem, rebut bener, sama Mas Imam diterima, terus ditinggal pergi, lama 2 jam lebih lah. Itu memang sama Mas Imam sengaja. Setelah lama baru ditemuin, wis ndak ngomong sing bener sopo. Dua orang ini akhirnya nangis guguk, akhirnya malah rebut salah, akhir rangkulan, salaman rangkulan, ya sudah selesai. Artinya permasalahan itu jangan rebut bener tapi lah rebut salah. Ini pas dulu kan. Berarti closing statement pertemuan pada hari ini adalah kita harus bisa introspeksi diri. Kalau memang ada salah, minta maaf. Sebelum ditutup, saya ada satu lagi. Monggo Mas Anjar. Ini harus saya sampaikan kepada panjenengan bahwasannya untuk kembali nyawiji, artinya bukan nyawiji yang seperti permintaan dulur-dulur yang melalui media ini, tapi media permintaan nyawiji ini kita harus kembali kepada PSHT yang sebenarnya. Nah, tentu untuk yang masuk ke yang sebenarnya ini panjenengan mestinya yang saya harapkan itu ada kriteria-kriteria yang bisa masuk seperti apa, karena nggak semua orang bisa masuk. Kedudukan ke PSHT di Jalan Merah, tapi yang harus memenuhi persyaratan yang kita inginkan supaya tidak terjadi kegaduhan bagi yang sudah lama. Loh kok mengini lah, ini akan timbul masalah ke dalam sendiri. Sehingga ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita membuat suatu kode etik khususnya bagi dulur-dulur yang kembali tadi, yang kembalinya bukan karena terpaksa tapi karena memang keinginannya ingin kembali nyawiji kepada PSHT awalnya. Soalnya kalau tidak, Mas, ini akan menimbulkan masalah besar bagi warga kita sendiri yang sudah settle dan nyaman. Dulu kok ini lebu gudukan karu-karuan lah itu. Jadi diajaklah dulur-dulur kita untuk memberikan suatu masukan bagaimana yang kita kehendaki, dulur-dulur yang kita mauin, sehingga PSHT ini kembali jaya selamanya. Amin. Mungkin diawali salah satunya dari yang jenengan sampaikan bar sambung, salaman itu maknanya udah jelas kita. Kalau belum berani minta maaf, nanti dulu, break dulu. Kowe ra iso minta maaf itu karepmu dhewe ra iso. Bagus. Nah, sebenarnya kalau ini nambah dikit, kalau memang ajaran Satria kan gitu.
kita tadi jujur kepada hati nurani, kalau ada salah kepada Gusti Allah kita mohon ampun, kalau kepada sesama manusia ya kita minta maaf. Jadi itu awal dulu Mas lanjut yang lainnya tuh nanti berjalan. Jadi kurang lebih seperti itulah saudara-saudara. Jadi kalau kita bisa ngobrol, bila silaturahmi enak, permasalahan itu bisa terurai. Tapi kalau kita hanya ketemu via media sosial, hanya main surat-suratan, tapi tidak pernah ketemu secara langsung, bagaimana rasanya nyambung? Rasa nyambung itu kalau ketemu secara langsung. Jadi pertemuan ini semoga bisa membawa Esatrate ke arah yang lebih baik, bisa guyub rukun, dan bagi dulur-dulur yang mungkin dulu pernah ada sesuatu ya seperti saran Mas Lanjar tadi, mulai dengan sebuah kata maaf. Demikian dulur-dulur semua, semoga pertemuan ini bisa memberikan berkah manfaat bagi kita semua, dimudahkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjaga persaudaraan di Esatrate dan juga persaudaraan dengan masyarakat semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jaya.